Ketika kita membuka buku sejarah Indonesia, nama-nama besar seringkali langsung muncul ke permukaan. Tokoh politik, pemimpin perjuangan, atau peristiwa besar yang membentuk negara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, di manakah perempuan dalam cerita itu? Apakah mereka memang tidak hadir? Atau selama ini hanya jarang diberi ruang untuk didengar? Pada awal abad ke-20, kehidupan perempuan di Hindia Belanda berjalan dalam batasan yang ketat. Akses pendidikan terbatas, ruang berbicara hampir tidak tersedia, dan peran sosial kerap ditentukan oleh struktur kolonial dan tradisi. Akan tetapi, kesadaran tidak selalu lahir dari ruang besar. Ia sering tumbuh dari kegelisahan yang sederhana, dari pengalaman sehari-hari, dan dari pertanyaan yang terus berulang di dalam pikiran. Di tengah situasi seperti itu, muncul suara reflektif dari seorang perempuan muda bernama Kartini. Kartini menuangkan kegelisahannya tentang pendidikan, kebebasan berpikir, dan masa depan perempuan di tanahnya sendiri. Dalam salah satu gagasan yang kemudian dikenal luas, ia menuliskan kalimat yang hingga kini terus diingat. Habis gelap terbitlah terang, merupakan surat-surat yang baru dibukukan pada tahun 1911. Namun pemikiran di dalamnya telah terlebih dulu beredar sebagai harapan bahwa perubahan betapapun pelan selalu mungkin terjadi. Seiring waktu, kesadaran ini tidak lagi berhenti pada pengalaman individual. Perempuan mulai saling terhubung, membangun ruang diskusi, dan menyatukan suara yang sebelumnya terpisah-pisah. Proses ini mencapai momentum penting pada tahun 1928. Ketika melalui Kongres Perempuan Indonesia pertama, disinilah perjuangan perempuan mulai tampil sebagai gerakan kolektif, bukan sekedar suara personal, melainkan bagian dari dinamika sosial dan politik bangsa. Kemerdekaan Indonesia membuka babak baru, namun kemerdekaan negara tidak serta-merta berarti kemerdekaan bagi semua. Pertanyaan pun kembali muncul. Jika bangsa telah merdeka, di manakah posisi perempuan di dalamnya? Gerakan perempuan mulai terlibat dalam isu pendidikan, hukum, dan kesejahteraan, serta berhadapan langsung dengan kebijakan negara. Memasuki masa Orde Baru, ruang gerak kembali menyempit. Peran perempuan didefinisikan secara normatif, sementara ruang kritik semakin terbatas. Meski demikian, gerakan perempuan tidak benar-benar hilang. Ia bertahan, beradaptasi, dan terus hidup dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak selalu terlihat. Reformasi 1998 membuka kembali ruang publik. Isu-isu perempuan muncul dengan spektrum yang lebih luas, lebih beragam, dan lebih terbuka untuk diperdebatkan. Namun satu hal yang tetap relevan hingga hari ini, perjuangan belum pernah benar-benar selesai. Di awal, kita mempertanyakan di mana perempuan berada dalam sejarah Indonesia. Dan kini kita tahu jawabannya, bukan hanya pada satu tokoh, bukan pula pada satu peristiwa, melainkan pada proses panjang kesadaran, perjuangan, dan keberanian untuk bersuara. Dan ketika selama pertanyaan itu terus diajukan, sejarah akan selalu bergerak bersama mereka yang berani berbicara.